Tidak apa-apa Rafa, aku tahu kamu tidak sengaja. Ada apa kamu kemari? Rafa berkata sambil melirik sekilas ke arah Intan, namun wajah Intan sudah kembali datar, justru itu yang ia takutkan. Diana mengikuti arah pandang Rafa. Ya ampun Intan, kamu di sini. Aku bahkan tidak melihatmu sejak tadi. Diana mendekati Intan dan Intan pun menyambut Diana, mereka saling berpelukan. Bagaimana kabarmu? Baik Kak Diana sendiri bagaimana kabarnya? Baik, kita makan siang bareng yuk, kakak bawa makan siang masakan kakak sendiri, hari ini kakak libur jadi sempatkan diri ke sini untuk makan siang sama Rafa. Ucap Diana sambil tersenyum manis ke arah Rafa. Dan Rafa hanya datar saja, matanya justru memandang dalam Intan. Sebenarnya aku mau banget Kak, tapi maaf aku sudah janji sama temanku. Intan beralasan. Yah, sayang sekali. Diana terlihat kecewa. Tenang Kak, Mas Rafa pasti dengan senang hati mau menemani kakak. Ucap Intan sambil melirik tajam ke arah Rafa. Dan Rafa menelan ludahnya kasar. Yah, kakak rasa begitu. Aku permisi ya Kak, temanku sudah menunggu. Hati-hati ya. Intan hanya tersenyum tanpa melihat ke arah Rafa lagi. Intan, kamu pergi dengan siapa? Intan, Rafa memanggil Intan namun diabaikan. Intan dengan raut wajah cemberut keluar dari ruangan Rafa, dengan langkah besar terlihat sekali kalau ia sedang kesal. Tanpa menyapa Sandi yang juga ingin masuk ke dalam ruangan Rafa. Astaga, dia menyeramkan sekali. Sandi bergidik ngeri. Intan memilih makan siang sendiri, moodnya sudah hancur berantakan. Intan menikmati makanannya dalam perasaan kesal dengan Rafa. Pada saat Intan sedang menikmati makanannya tiba saja ada seorang pria yang duduk di hadapannya. Tring, Intan menjatuhkan sendoknya karena terkejut melihat orang yang hampir merenggut kesuciannya kini ada di depannya. Intan segera berdiri hendak pergi. Intan, gue mohon dengerin penjelasan gue dulu. Irfan menarik tangan Intan. Lepas, Intan menatap tajam Irfan. Maaf, tapi gue mohon dengerin gue Tan. Gue gak mau. Bentak Intan. Gue mohon Intan, gue menyesal, dengerin dulu penjelasan gue terserah lo mau percaya atau enggak setelah itu. Intan melihat jelas raut penyesalan di wajah Irfan, bagaimanapun mereka pernah menjadi teman baik, jadi tidak ada salahnya jika ia mendengarkan penjelasan Irfan, toh di sini juga ramai kalau Irfan macam-macam ia tinggal teriak saja. Oke. Mereka pun duduk kembali. Tan, gue mengaku salah sama lo, gue minta maaf, gue hilaf saat itu. Apa yang membuat lo jadi sebejat itu? Irfan tak marah saat Intan bilang kalau dirinya bejat, dan ia mengakui itu. Saat itu gue terpengaruh obat-obatan terlarang, gue susah buat nahan untuk gak ngelakuin itu, gue akuin gue sayang banget sama lo dan gue pingin lo jadi milik gue hingga membuat gue gelap mata, tapi sekarang gue sadar bahwa cinta gak bisa dipaksain, dan gue menyesal. Terlihat sekali raut wajah Irfan yang menyesali perbuatannya. Dan Intan menilai apa yang diucapkan Irfan adalah kejujuran. Lalu selama ini lo kemana? Kenapa gak berusaha nemuin gue? Gue direhab sama orang tua gue sampai sembuh dan terlepas dari obat-obatan sialan itu, gue belum berani ketemu sama lo, dan pertama kali kita ketemu lo begitu takut sama gue, dan itu wajar karena kesalahan gue yang fatal, gue menyesal Intan, gue minta maaf. Irfan bangun dari duduknya dan berdiri di samping Intan lalu mencoba berlutut di kaki Intan. Irfan jangan seperti ini, bangun. Intan merasa tidak enak. Kalau lo udah maafin gue, baru gue bangun. Gue udah maafin lo Irfan, gue tahu lo orang baik. Intan tulus memaafkan. Irfan pun bangun dan duduk kembali di tempatnya. Terima kasih lo udah maafin gue Tan, gue janji bakalan berubah, apa kita masih bisa berteman? Tentu saja, asal lo bersikap baik. Gue janji Tan. Intan pun tersenyum mengangguk. Lo udah makan belum? Tanya Intan. Belum. Pesanlah, biar kita makan bareng. Intan mencoba berdamai dengan ketakutannya dulu, ia tahu tak ada manusia yang sempurna, yang terpenting dia sudah mengakui kesalahannya. Dan kedepannya Intan ingin Irfan menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Mereka pun makan bersama, dan mengobrol melupakan kejadian yang pernah mereka alami. Irfan sudah tahu kalau Intan adalah pribadi yang baik, jadi ia sudah bertekad akan meminta maaf. Dan merubah sifat buruknya dulu, dan Intanlah yang menjadi motivasinya untuk berubah. Intan kembali ke kantor dengan motornya. Masuk ke dalam lift menuju ke atas di mana ruangannya berada. Saat sampai di atas, Intan melihat meja Sandi masih kosong. Ia pun masuk ke ruangan Rafa yang juga menjadi ruangannya tanpa mengetuk terlebih dahulu. Hahaha. Ketiga orang di dalam ruangan itu sedang tertawa dan seketika berhenti ketika melihat Intan masuk. Rafa duduk di samping Diana sedangkan Sandi berada di hadapan mereka. Sepertinya dia bahagia sekali. Ucap Intan dalam hati. Hai Intan, sudah selesai makannya? Tanya Diana. Sudah Kak. Sini Demus gabung dengan kita. Terima kasih Pak, saya harus kembali bekerja. Intan menjawab dengan bahasa yang formal antara bawahan dan atasan. Intan kembali ke mejanya. Rafa terus memperhatikan wajah Intan namun Intan sama sekali tak menatapnya. Baiklah Diana, sepertinya kita harus keluar, karena harus ada yang bekerja keras setelah ini. Sandi menaik turunkan matanya ke arah Rafa. Baiklah, aku pulang ya Rafa. Pamit Diana. Intan kakak pamit ya. Iya kak, hati-hati. Setelah kepergian kedua orang itu terjadi keheningan di antara mereka. Intan menyibukkan diri dengan laptopnya. Dan Rafa masih memperhatikan Intan dari sofa. Sayang. Rafa memanggil Intan lembut. Intan tak bergeming, ia bertekad untuk mogok bicara dengan Rafa. Lelaki itu selalu melarangnya mendekati atau didekati lelaki lain, sedangkan dirinya sendiri seenaknya saja mau dicium wanita lain, dan lebih parahnya bahkan ia menyentuh bagian penting pada tubuh wanita. Entah itu disengaja atau tidak, itu membuat Intan kesal luar biasa. Sayang. Rafa duduk di hadapan Intan. Maaf Pak, saya sedang bekerja, ada yang perlu dibantu. Intan menatap Rafa biasa saja dengan pandangan datar. Sayang, kita sedang berdua di sini, panggil Mas saja. Maaf Pak, ini jam kerja, saya tidak mau makan gaji buta dengan mengobrol di jam kerja. Sayang, Mas minta maaf, tadi Mas sungguh tidak sengaja. Rafa memasang wajah memelasnya. Tangannya mencoba menggenggam tangan Intan namun Intan selalu menarik tangannya. Maaf Pak, kalau Bapak tidak kembali ke meja Bapak biar saya saja yang keluar. Ancam Intan. Baiklah. Jawab Rafa lemas. Ia mengalah saja daripada Intan keluar dari ruangannya. Pokoknya aku gak mau ngobrol sama Mas Rafa dulu. Ucap Intan dalam hati. Rafa terus saja memperhatikan Intan yang sedikit pun tak pernah melihat ke arahnya. Ponsel Intan berbunyi, Intan segera menggeser tombol biru. Halo. Baiklah pasti aku mampir, jam berapa dimulainya? Oke baiklah, sampai ketemu nanti malam. Jawab Intan dengan suara lembut. Siapa yang menghubunginya? Dan mau kemana dia nanti malam? Rafa ingin bertanya namun ia urungkan, Intan pasti tak akan menjawabnya. Takkan ku biarkan kau lepas dari pengawasanku. Sampai jam kerjanya berakhir Intan belum juga mau berbicara pada Rafa. Hanya sebatas membahas pekerjaan saja Intan mau berbicara. Rafa sendiri sudah putus asa dengan diamnya Intan. Apa saya keterlaluan ya? Sampai-sampai dia semarah itu. Batin Rafa. Maaf Pak, jam kerja saya sudah selesai bahkan lewat setengah jam. Sengaja Rafa menahan Intan untuk tidak pulang lebih dulu karena ia mendengar bahwa Intan akan pergi ke salah satu tempat yang ia tidak tahu sepulang kerja nanti. Maaf Pak, bisakah saya pulang sekarang? Intan akui dia terlalu berani untuk minta pulang lebih dulu padahal sang bosnya pun belum pulang. Namun ia tahu Rafa hanya mengulur waktu karena sejak tadi pun Intan hanya melihat Rafa diam saja sambil memegangi ponselnya. Dan bahkan Sandi sudah pulang 10 menit yang lalu. Sayang Mas antar ya. Rafa beranjak dari duduknya berjalan ke arah Intan. Ia berdiri di belakang Intan sambil memeluk kekasihnya yang sedang ngambek itu dari belakang dan mencium pucuk kepala gadis itu. Tahan Intan, ucap Intan dalam hati. Ia tak mau luluh dengan kelembutan Rafa. Maaf sayang.
Rafa memegang kedua bahu Intan dan menaruh dagunya di pucuk kepala Intan. Baiklah Pak, sepertinya memang sudah tidak ada lagi yang perlu saya kerjakan. Intan membereskan mejanya, dan berdiri hingga membuat Rafa terpaksa mundur. Intan, Rafa memanggil Intan dengan tatapan sendunya. Intan harus buru-buru keluar dari ruangan itu sebelum Rafa berhasil meluluhkan hatinya. Huf, Intan menghembuskan nafasnya setelah keluar dari ruangan Rafa. Ia akan memanfaatkan momen ini untuk datang ke acara pembukaan kafe milik Irfan. Sebenarnya acara akan dimulai pukul 8, jadi ia masih ada waktu untuk pulang ke rumah dan bersiap-siap. Ia ingin bersenang-senang hari ini, melupakan sejenak masalah kecilnya dengan Rafa. Rafa masih berdiam diri di ruangannya, entah kenapa ia tak bersemangat untuk pulang karena mood boosternya sedang marah padanya. Hampir jam 7 malam ia pulang ke rumah, namun saat di jalan ia berpapasan dengan ojek online yang sedang membawa mood boosternya. Intan tak terlalu memperhatikan mobil yang baru saja melewatinya, karena fokus Intan hanya pada ponselnya. Kali ini Intan menggunakan celana levis panjang warna navy dengan dipadukan tank top hitam ditutup dengan cardigan, sederhana tapi dapat mampu menghipnotis lawan jenisnya, karena wajahnya yang memang sudah begitu cantik nan ayu. Rafa langsung memutar arah kendaraannya mengikuti Intan. Ia geram sekali Intan terlihat begitu modis dan cantik, ia tak rela miliknya dinikmati banyak orang. Andai dia punya kemampuan untuk mengurung Intan sudah pasti ia akan lakukan sekarang juga, namun Intan juga seperti gadis remaja pada umumnya yang ingin bergaul dengan banyak orang, dan Rafa hanya bisa mengawasi saja. Kalau kamu sudah menjadi istri Mas, Mas akan mengurungmu Intan. Rafa menggenggam setirnya kuat-kuat. Keadaan tak berpihak pada Rafa karena jalanan yang begitu macet hingga membuat Rafa kehilangan jejak Intan. Sial. Rafa memukul setirnya. Rafa menepikan kendaraannya, mengambil ponselnya mencoba menghubungi Intan, namun sudah berkali-kali Rafa mencoba belum juga diangkat oleh Intan. Intan memang sengaja men-silent ponselnya, ia tahu Rafa pasti akan terus mengganggunya, ia ingin malam ini bersenang-senang dengan teman-temannya yang sudah jarang sekali ia lakukan. Sampailah Intan di sebuah kafe yang sudah ramai para pemuda dan pemudi. Sebenarnya Intan tak terlalu suka acara yang begitu ramai, tapi apa salahnya dicoba. Intan, Irfan melambaikan tangannya ke arah Intan. Intan pun membalas dengan senyuman dan berjalan ke arah Irfan. Apa gue terlambat? Enggak kok, bahkan acaranya belum dimulai, mungkin sebentar lagi. Irfan melihat jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Ayo masuk. Intan dan Irfan berjalan beriringan masuk ke dalam kafe. Wis bro, bening banget nih cewek, boleh dong kenalin. Salah satu teman Irfan mengedipkan matanya pada Intan, juga beberapa laki-laki yang kini memperhatikan Intan, membuat Intan merasa risih. Kenalin, namanya Intan, dia teman gue. Irfan mengenalkan Intan, dan lelaki itu mengulurkan tangannya ingin menjabat tangan Intan, dengan sedikit ragu Intan membalas uluran tangan itu. Intan. Jonathan. Jawab lelaki itu yang nampak begitu genit mengedipkan matanya pada Intan. Jonathan masih enggan melepaskan genggaman tangan gadis cantik ini, ia sungguh tertarik dengan Intan. Intan memandang Irfan guna meminta pertolongan untuk melepaskan tangan lelaki itu dengan isyarat matanya. Maaf bro, bisa tolong lepasin tangan lo? Irfan menatap tak suka Jonathan. Wih, sorry bro, Jonathan pun melepaskan tangan lembut Intan. Irfan membawa Intan menjauhi gerombolan teman-temannya yang terlihat seperti begitu tertarik pada Intan. Bro, kalau dia cuma teman lo, boleh dong gue deketin dia. Jonathan berbisik sebelum Irfan menjauh. Jangan ganggu dia. Irfan menatap tajam Jonathan. Wis, santai bro. Jonathan mengangkat kedua tangannya. Maaf ya Tan, kalau lo jadi gak nyaman. Irfan menjadi tidak enak. Gak apa-apa Van. Lagi pula gue gak apa-apa kok. Acara pun dimulai, diawali dengan sambutan juga pengenalan Irfan sebagai pemilik kafe, dan apa saja aneka menu yang dijual di kafe itu dan diakhiri dengan makan dan minum bersama. Irfan tak pernah jauh dari Intan, ia tak ingin Intan didekati dengan teman-temannya tadi. Van, kayaknya gue harus pulang deh, sudah malam soalnya.
Intan melihat sudah pukul 10 malam. Gue antar ya. Gak usah, gue naik taksi aja. Gak baik perempuan pulang sendirian malam-malam. Gak apa-apa kok, lagi pula lo kan masih banyak tamu, masa mau lo tinggalin begitu aja? Irfan mengangguk, membenarkan ucapan Intan. Kalau begitu lo gak bisa nolak kalau supir gue yang nganterin ya. Intan mengangguk setuju, ia pun sebenarnya khawatir pulang sendirian. Jadi apa salahnya menerima tawaran dari Irfan? Irfan menghubungi sang supir untuk membawa mobil ke depan kafe. Saat mobil Irfan sudah ada di depan mereka, Irfan membukakan pintu penumpang pada Intan, ia membungkukkan tubuhnya tepat di hadapan Intan yang sudah masuk ke dalam dan mengucapkan kata hati-hati di jalan. Irfan melambaikan tangannya dan dibalas oleh Intan. Hanya seperti ini pun sudah bisa membuat gue bahagia, Intan. Irfan berkata pelan sambil memegang dadanya. Lebih dari setengah jam perjalanan akhirnya Intan sampai di depan rumahnya. Tak lupa ia mengucapkan kata terima kasih pada sang supir. Intan sedikit takut ketika melihat mobil hitam Rafa terparkir di pekarangan rumahnya. Ia mencoba biasa saja saat melihat Rafa sudah bertolak pinggang di depan pintu rumahnya. Seperti seorang ayah yang hendak memarahi anak gadisnya tang pulang malam. Untuk apa kamu menemuinya? Dan sejak kapan kamu berhubungan dengan dia? Rafa langsung mengajukan pertanyaan saat Intan tepat di hadapannya. Intan menautkan kedua alisnya mencoba menebak siapa yang Rafa maksud. Katakan INTANN. Rafa menekankan kata-katanya. Aku lelah, Mas. Intan hendak berjalan masuk melewati Rafa, namun tangan Rafa lebih dulu menghentikan langkah Intan. Tidak sebelum kamu menjelaskan. Dengan tatapan penuh selidik. Penjelasan seperti apa yang Mas Rafa butuhkan? Intan terlihat menantang Rafa. Ini. Rafa memperlihatkan ponselnya yang terdapat foto Intan dan Irfan yang sedang masuk ke dalam kafe. Juga saat Intan berada di dalam mobil dengan posisi Irfan yang menunduk kalau dilihat di lain sisi seperti sedang berciuman. Mas Rafa mengikutiku. Bukan itu jawaban yang Mas tunggu. Aku rasa penjelasan apapun yang aku berikan tak akan membuat Mas Rafa puas, berprasangkalah sesukamu, Mas. Intan melepaskan tangan Rafa yang masih berada di sikutnya. Dengan kasar Rafa menarik Intan hingga Intan terkejut dan membentur dada bidang Rafa. Rafa menarik tengkuk Intan dan bibir pink mungil itu, sesapan penuh nafsu dan amarah karena merasa cemburu. Dan tak mendapatkan penjelasan apapun dari Intan. Luma endemilum an Rafa berikan tanpa ampun, seolah ingin menghilangkan jejak di bibir Intan yang dalam bayangannya sudah disentuh orang lain. Intan meronta untuk meminta dilepaskan, Rafa menciumnya dengan penuh amarah, hingga membuat Intan kewalahan, tak ada kesyahduan dan kelembutan seperti biasanya. Rafa melepaskan ciuman itu karena tak mendapatkan balasan dari Intan. Jangan menguji Mas INTANN.